Artis berbakat Dian Sastrowardoyo bakal memerankan sosok Raden Ajeng Kartini dalam film Kartini. Film Kartini sendiri sudah memulai proses pengambilan gambar pada bulan Juli dan bakal tayang pada April 2017. Film besutan Hanung Bramantyo nantinya bakal dibintangi oleh Adinia Wirasti, Reza Rahadian, Dedi Sutomo, Christine Hakim, Acha Septriasa, Ayu Sita Nugroho, Denny Sumargo, Jenar Maesa Ayu, Dwi Sasono, dan Nova Eliza. Bicara soal Dian Sastro dan film ini, ternyata artis cantik berusia 34 tahun ini punya banyak banget unek-unek tentang Kartini. Dian pun curhat dan membeberkan banyak hal soal Kartini ini. Mau tahu apa saja? Ya, inilah curhatan kekasih Rangga seperti dirangkum Brilio.net dari berbagai sumber. Yang pertama, Dian Sastro sampai mabuk bahasa Belanda. Segala persiapan harus dijalani Dian Sastro untuk berperan sebagai Kartini dalam film biopik pahlawan yang selalu diperingati setiap 21 April itu. Dia harus menguasai adat istiadat Jawa seperti laku dodok dan harus bisa jago bahasa Belanda dalam waktu yang singkat. Ya, mabuk bahasa Belanda. Lumayan, di film ini ada 64 ayat bahasa Belanda, kata Dian. Selain mengasah kemampuan akting, Dian juga mengunjungi kediaman Kartini di masa lampau. Dia bertolak ke Jepara untuk melihat langsung kamar pingitan Kartini, juga di rumah suami Kartini di Rembang yang masih tampak seperti sedia kala. Di sana Dian bisa mengamati tempat Kartini menjalani kehidupan, termasuk di mana ia melahirkan dan menghembuskan nafas terakhir. Yang kedua, Dian mendadak malu sendiri karena serasa ditampar oleh pemikiran Kartini. Untuk mendalami karakter Kartini yang dipercayakan padanya, Dian mengaku sudah banyak membaca literatur agar bisa memahami gagasan-gagasan di kepala pahlawan yang hari kelahirannya diperingati setiap tanggal 21 April tersebut. Dian mencoba membaca semua literatur yang bisa membuatnya mempelajari sosok Kartini. Dari karya Pramudia Anantatur yang berjudul Panggil Aku Kartini Saja. Dari karya tersebut, Dian banyak belajar seperti itu isai dan argumen serta interpretasi Pram melihat sosok Kartini. Dian juga membaca serial buku Tempo Gelap Terang Hidup Kartini. Itu sangat membantu saya karena ringkasan tersebut memuat fakta-fakta menarik, clipping riset yang menyeluruh dan disuguhkan dengan sangat pop. Dan begini isi petikan Kartini yang menampar Dian tersebut. Dan siapakah yang lebih banyak dapat berusaha memajukan kecerdasan budi itu? Siapakah yang dapat membantu mempertinggi derajat budi manusia? Ialah perempuan, ibu. Karena pada hari baan si ibu itulah manusia itu mendapat didikannya yang mula-mulanya sekali. Oleh karena di sanalah anak-anak itu belajar, merasa, berpikir, berkata. Dan didikan yang pertama-tama sekali pastilah amat berpengaruh bagi penghidupan seseorang. Lantas, apa komentar Dian Sastro mengenai petikan tersebut? Yang saya tangkap adalah Kartini hidup di masa pribumi lagi bodoh-bodohnya dijajah bangsa Belanda, termasuk bangsawan yang dianggap tak memiliki budi karena memeras bangsa sendiri. Bangsa kita terpecah oleh kelas dan status sosial. Dan Kartini percaya yang bisa mengangkat bangsa adalah kaum perempuan karena itu kunci peradaban. Yang mengajari anak-anak adalah ibu. Poin ketiga adalah riset film Kartini bagi Dian serasa bikin skripsi. Menumpuknya literatur mengenai kehidupan Raden Ajeng Kartini yang jadi bacaan wajib membuat Dian merasa sedang menyelesaikan tugas akhir di perguruan tinggi alias mengerjakan skripsi. Beberapa judul buku lawas harus dilahap Dian demi mendalami karakter tersebut. Menghidupkan sosok Kartini di layar lebar merupakan pekerjaan besar bagi Dian yang juga punya perhatian serupa mengenai kaum Hawa. Ya, menurut Dian, memalukan kalau saya tidak bisa memerankan Kartini dengan baik. Poin keempat adalah karakter Kartini adalah jodoh dan karakter terbaik yang diterima Dian Sastro. Kesempatan yang diberikan oleh Hanung Bramantyo selaku sutradara diakui Dian sebagai jodoh.
Sebab ia sudah lama ingin memberi sumbangsi terhadap emansipasi wanita. Dengan membintangi film ini, ia merasa ikut bersuara lewat aktingnya. Film Kartini versi Hanung ini merupakan fitur ketiga yang mengangkat kisah perjuangan Kartini mendapatkan haknya sebagai wanita. Sebelum ini ada R.A. Kartini tahun 1983, besutan Sumanjaya, dan Surat Cinta untuk Kartini 2015, karya Asyar Kinoy Lubis yang memasang nama Rania Putri dan Chico Jericho sebagai bintang utama. Poin kelima, Dian melakukan diet ketat agar makin langsing, lalu minta doa restu ke makam Kartini. Iya, untuk memperdalam aktingnya, wanita kelahiran 34 tahun silam ini melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah diet atas permintaan sutradara yang ingin tubuhnya lebih langsing. Lalu ia juga rajin membaca buku-buku yang mengupas tentang Kartini. Tak hanya itu, istri dari Indraguna Sutawa ini juga menyempatkan melakukan napak tilas ke tanah kelahiran sang pahlawan penggerak emansipasi. Berbagai kegiatan dilakukan dari nyekar ke makam almarhumah, mengunjungi rumah suami Kartini, dan bertemu Pemda setempat untuk silaturahmi. Yang pasti Dian Sastro sangat serius untuk memerankan tokoh Kartini ini. Semoga apa yang dia lakukan akan membuahkan hasil yang maksimal ketika film Kartini akan diputar April 2017